Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi Psikologi UPI akan menampilkan video presentasi ilmiah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah umum, yaitu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Wilki Rizkianfi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azhira Hoirunisa Firdaus dengan NIM 2309210. Saya Azka Nadira Putri dengan NIM 2310371. Saya Khira Aisyah Fauzia dengan NIM 2309258. Saya Nadia Nurfaliza dengan NIM 2310674. Saya Sofia Latifah dengan NIM 2310309. Judul artikel yang kami ambil dan akan kami presentasikan adalah pengaruh penggunaan bahasa dengan agresivitas verbal di media sosial. Selamat menyaksikan. Media sosial memungkinkan orang terhubung tanpa batas waktu dan lokasi. Pengguna menggunakan berbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, Facebook, X, dan lainnya. Sebagian besar pengguna internet menggunakan platform media sosial untuk melakukan banyak hal, seperti menonton video, mengomentari unggahan orang lain, berbagi aktivitas sehari-hari, dan membangun kegiatan lainnya. Selain itu, media sosial biasa digunakan untuk berkomunikasi dan menjadi ruang untuk mengekspresikan diri kepada orang lain, terutama teman dekat. Dalam penggunaan media sosial tidak ada batasan pada usia, jenis kelamin, atau agama. Menurut data dari We Are Social 2024, dari 276,4 juta penduduk Indonesia, terdapat 167 juta pengguna media sosial aktif atau setara 60,4% dari total keseluruhan penduduk dengan rata-rata penggunaan internet selama 7 jam, 38 menit setiap harinya. Jelas bahwa platform-platform ini telah menjadi salah satu wadah utama bagi interaksi online. Lautan aktivitas yang tak terbatas di media sosial membuka lebar pintu bagi beragam perilaku, termasuk agresivitas yang sulit untuk dikendalikan. Menurut Migwad dalam Mubina 2017, agresivitas merupakan bentuk perilaku sosial yang menyimpang dan cenderung menunjukkan tingkah laku yang merusak, melanggar peraturan, dan menyerang lingkungan. Semakin besar jumlah pengguna, maka semakin meningkat pula peluang terjadinya bentuk-bentuk agresi yang mungkin tidak terbatas hanya pada aspek verbal, tetapi juga mencakup perilaku yang lebih merugikan secara emosional dan sosial. Tindakan signifikan harus diambil terhadap perilaku agresif ini, guna mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaku dan korbannya. Seringkali agresi terjadi secara langsung, tetapi sekarang banyak agresi terjadi secara tak langsung, yang salah satunya melalui media sosial. Ini termasuk menyakiti, mengancam, atau membahayakan seseorang secara lisan dengan menggunakan kata-kata seperti mengujarkan makian, menyebarkan fitnah, enggan memberi dukungan, dan menunjukkan sikap sarkastik. Mengingat dilakukan secara digital, pelaku biasanya menghina orang lain tanpa mengakui secara eksplisit. Bahkan, beberapa kekerasan verbal bahkan telah masuk ke dalam domain pelanggaran hukum. Sebagaimana fitnah, pencemaran nama, atau ujaran kebencian adalah contohnya. Berbicara kasar atau menggunakan bahasa tidak sopan biasanya menyebabkan agresi verbal yang lebih ringan. Tujuan penelitian ini mempelajari dan menganalisis bagaimana bahasa yang digunakan dalam interaksi di media sosial berhubungan dengan perilaku agresif, terutama ketika ditinjau dari perspektif psikologis. Bahasa tentunya termasuk salah satu yang berperan penting dalam pembentukan individu Indonesia. Menurut hipotesis penelitian ini, diperkirakan akan ada pola hubungan antara penggunaan bahasa dan tingkat agresi verbal yang terjadi dalam media sosial. Dengan menggali lebih dalam dimensi psikologis, diharapkan bahwa penelitian ini kelak memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana agresivitas berkembang di dunia maya. Pada penelitian ini,
kami menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik akan suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk di dalamnya perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, dan lain sebagainya. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai alat utama dan berfokus pada kondisi objek secara alamiah. Lebih spesifik, penelitian kami menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode penelitian kualitatif untuk memilih kelompok tertentu untuk dipelajari, yang mana pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pengguna aktif media sosial. Sebagai metodenya sendiri, kuesioner dikirimkan kepada responden pengguna aktif media sosial untuk mengumpulkan data bentuk agresivitas yang pernah dialami atau bahkan yang pernah dilakukan. Berikut juga dampak perilaku agresivitas tersebut kepada kehidupan sehari-hari para subjek. Di samping itu, tak lupa juga kami menggunakan beberapa buku dan juga artikel ilmiah sebagai objek sumber. Hasil dari penelitian yang kami lakukan dan menyebarkan kuesioner, kami mendapatkan responden sebanyak 60 orang, yang diantaranya terdiri dari 73,4% perempuan dan 26,6% laki-laki. Responden yang kami dapatkan rata-rata berusia 19 tahun. Berdasarkan data yang kami temukan, sebanyak 96,9% responden merasa pernah melihat komentar agresif di sosial media. Untuk rinciannya, 35,9% merasa sering melihat komentar agresif, 39,1% merasa kadang-kadang melihat komentar agresif, 12,5% merasa sangat sering melihat komentar agresif, dan sisanya 12,5% merasa jarang melihat komentar agresif. Dari data tersebut menunjukkan bahwa komentar agresif masih banyak ditemukan di sosial media. Bahkan, sebanyak 20,3% responden kami berperan sebagai pelaku komentar agresif. Sebanyak 60 responden kami mengaku melihat komentar agresif seperti hinaan, kata-kata kasar, kata-kata merendahkan, sindiran, sarkasme, atau bahkan umpatan. Contoh dari kata-kata agresif yang mereka temukan itu seperti, "Ih, jerawatnya banyak banget sih. Dasar sumber daya manusia rendah. Munafik. Ih, jangan kayak sok pinter deh." Dan lain sebagainya. Sebanyak 87,5% responden kami merasa komentar agresif mempengaruhi suasana atau perasaan hati mereka. Ketika melihat komentar agresif, responden kami rata-rata merasa sedih dan kesal. Bahkan ada juga yang terbawa suasana dan merasa empati terhadap orang yang dikenai komentar agresif tersebut. Agresivitas menjadi permasalahan penting karena muncul dalam media sosial untuk menyerang pihak lain atau individu lain. Faktornya seperti pemilihan bahasa, intensitas emosi, dan konteks komunikasi. Kesantunan dan bahasa yang baik dalam berkomunikasi sangat penting untuk mencegah atau mengurangi tingkat agresivitas. Individu yang melakukan komentar agresif bertujuan untuk menyampaikan pesan tetapi memakai bahasa yang tidak santun. Pembelajaran bahasa santun, upaya individu tidak berkomunikasi agresif. Jika bahasa agresif sering digunakan, maka orang lain dapat menirunya. Komunikasi online yang dapat menyebabkan perilaku agresif verbal menjadi lebih umum. Berdasarkan penelitian ini, media sosial yang banyak digunakan untuk menghubungkan seseorang tanpa batas waktu menjadi dampak yang negatif karena terjadinya cyberbullying dan cyberbullying dengan memakai kata-kata agresif kepada seseorang atau kelompok di media sosial. Tindakan ini sering terjadi di kalangan remaja yang berperilaku agresif, dan biasanya perilaku agresif itu berupa memaki, menyebarkan fitnah, sarkas, hinaan, merendahkan, sindiran, dan kata kasar lainnya. Dengan terjadinya hal seperti ini menjadi dampak yang merugikan secara emosional
agresif di media sosial. Juga menyebutkan bahwa dengan melihat komentar agresif dapat memicu perasaan kesal, sedih, marah, dan mempengaruhi suasana hati lainnya. Penggunaan bahasa di media sosial juga menjadi sangat penting karena dengan penggunaan bahasa yang baik dan baku membuat penyampaiannya menjadi jelas, lebih sopan, serta menghargai penerima atau pembacanya. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan kesadaran tentang menggunakan bahasa yang bijak serta menghargai pendapat orang lain. Peran orang tua yang mendidik anak tentang bertanggung jawabnya di media sosial juga sangat penting. Contohnya dengan menemani dan mengidentifikasi konten atau komen agresif secara otomatis yang dapat mengurangi respon terhadap perilaku agresif. Serta dengan menggunakan edukasi online kampanye di media sosial agar lebih menekankan nilai-nilai seperti empati, pengertian, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat supaya menciptakan lingkungan yang lebih positif di media sosial. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.